Karis dan shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus menyertai saudara di mana saja berada. Grace and peace from God the Father, from our Lord Jesus Christ, and from the Holy Spirit be with you wherever you are. The reading of the Word of God is taken from John chapter 1 verse 14. John chapter 1 verse 14. Bacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 14. Saya akan baca dalam bahasa Indonesia dan kemudian saya baca juga dalam bahasa Inggris karena satu ayat saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Let's also read from the English version, New International Version, John chapter 1 verse 14. The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only who came from the Father, full of grace and truth. So far the reading of the Word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the Word of God. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. Tema khutbah bagi kita pada saat ini adalah firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia untuk kebaikan kita. Ada 3 poin yang akan kita belajar, yaitu tentang kehadirannya, kemuliaannya, dan anugerah serta kebenarannya. Firman itu telah menjadi manusia demi kita dan untuk kita. Kita melihat kehadirannya, kemuliaannya, anugerah serta kebenarannya. The theme for us from this text is the Word, the Logos, became flesh for our sake. The Logos became man or flesh for our sake. We will see about his presence, his glory, and his grace and his truth. The Logos or the Word became man for our sake. Firman telah menjadi manusia demi kita. Saudara, sebagaimana kita telah belajar beberapa kali dari kitab Yohanes,
yang membahas tentang kealahan dari Tuhan Yesus Kristus. Dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Ayat per ayat kita belajar bagaimana Tuhan Yesus menggerakkan Yohanes untuk menulis kepada gereja Injil Yohanes ini, agar gereja bisa melihat dengan baik dan benar bahwa dia adalah anak Allah, bahwa dia adalah Allah yang sejati. Agar supaya pemahaman jemaat boleh menjadi seimbang dan penuh dan lengkap. Bahwa dia yang adalah Allah yang sejati itu ada bersama dengan Allah pada mulanya, dalam arti sejak kekal dia adalah Allah, dia bersama dengan Allah, dia memiliki hidup selama-lamanya, dan dia bisa memberikan hidup selama-lamanya, dan dia juga seperti Bapa adalah pencipta bersama dengan Roh Kudus, dan dia juga adalah terang. Agar supaya umat Tuhan, anggota gereja, tidak saja melihat manusia sebagai manusia atau kemanusiaannya Tuhan Yesus, tetapi melihat kealahannya Tuhan Yesus sebagai hal yang sangat penting. It is very important for the member of church, you and me, even the church in the New Testament time, to understand who Jesus is. Our Lord Jesus Christ, through the Holy Spirit working in the heart and mind of Apostle John, to reveal the secret of heaven about the nature of our Lord Jesus Christ as the true God. In order to prove that he is the true God, Apostle John wrote that he, the Logos, is God, was with God from the beginning, from forever to forever. He's the eternal God, he's the creator, he's the light, he has the life. And so, to summarize it, he is the true God. Dia adalah Allah yang kekal, Allah yang benar, Allah yang sejati. Dan sebagai Allah yang sejati, dia mau menjadi manusia. Makanya hari ini di ayat yang ke-14, Yohanes menulis, firman, Logos telah menjadi manusia. Allah telah menjadi manusia. Dan inilah yang menjadi bagian pendalaman penggalian yang kita mau belajar hari ini. This is the point to understand that the Logos became man. The true God became the true man. For our sake. Allah yang sejati, Allah yang benar, mau menjadi seperti kita demi kebaikan saudara dan saya. Firman itu telah menjadi manusia. The Logos became flesh for our sake. Already emphasized the love of God. Firman yang telah menjadi manusia itu menggarisbawahi, menekankan dalamnya cinta kasih Allah bagi kita, manusia, saudara dan saya. Jadi sebenarnya kalimat pertama ini di ayat 14 sudah merupakan berita Injil. This already become the good news, the gospel. Berita Injil itu adalah Allah yang begitu luar biasa dalam kasihnya mau rela ingin menjadi sama dengan manusia.
Bahkan saudara tahu, menjadi manusia berarti menderita. Masalah yang luar biasa, senang dan menikmati hidup sebagai Allah yang kudus dan suci, dan hidup yang indah sebagai Allah yang benar. Mau saja menjadi seperti kita, merendahkan dirinya menjadi manusia. Jadi ini adalah suatu kebaikan Allah. Ini adalah suatu kasih Allah yang sangat dalam. You see the deep love of God for you and me. That He was willingly humble Himself to be like you and me. Dia rela untuk merendahkan dirinya menjadi manusia. Menjadi manusia berarti dia rela untuk direndahkan. Dia rela untuk mengalami penderitaan. Dia rela untuk mengalami kesusahan oleh berbagai macam penderitaan dunia akibat dosa. Bahkan tindakan-tindakan dosa yang dibuat oleh manusia itu dia alami. Dan saudara bayangkan, dalam kelahirannya, dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, yang penuh dengan kesulitan dan kesengsaraan sampai dia mati di kayu salib. Itu sungguh menyakitkan, sungguh membuat dia menderita. Tapi sekaligus menunjukkan dalamnya cinta kasihnya bagi kita. Mengapa dia mau jadi manusia? Karena that is the only way to save you and me. Itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan manusia dari hukuman. Harus ada manusia yang rela untuk mengalami penderitaan dan penghukuman, bahkan mati di kayu salib, memenuhi keadilan Allah. Baru manusia yang ditolongnya itu, yang percaya kepadanya itu bisa diselamatkan. Makanya kita melihat Tuhan Yesus sebagai juru selamat, karena dialah satu-satunya yang bisa memberikan jalan keluar bagi kita dari kesusahan dan penderitaan dan penghukuman atas dosa kita, baik penghukuman penderitaan di dunia ini dan penghukuman penderitaan di dunia akhirat, yaitu penghukuman selama-lamanya. Sehingga saudara, tatkala kita percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat, memang kita percaya bahwa dialah our Savior, juru selamat kita. The way, jalannya untuk kita. The life, hidupnya untuk kita. And the truth, kebenaran untuk kita. Dan memang dia bilang begitu. I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kita percaya dia karena dialah yang mau menjadi manusia itu, yang memungkinkan agar kita mendapat keselamatan. Sehingga saudara, dia telah menjadi manusia itu demi kebaikan kita. Dia yang telah menjadi manusia itu, saudara, dia juga ada hidup bersama dengan kita. Itulah ayat selanjutnya. Dia itu telah menjadi manusia, Allah, anak Allah, pribadi kedua dari Allah, telah menjadi manusia dan diam di antara kita. The Word became flesh and made His dwelling among us. Dia membawa dirinya sebagai manusia itu dan hidup bersama-sama dengan kita. Made Himself dwelling among us. Made His dwelling among us. Dia membuat ada bersama kita. Dwelling artinya hidup bersama dengan
umatnya. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata diam. Kata dwelling, diam atau hidup. Jadi saudara, Allah yang mulia itu mau menjadi manusia dan mau dwell, mau diam, mau tinggal, mau ada bersama dengan kita. Ini juga bukti kasihnya yang dalam. Jadi dia bukan hanya menjadi manusia dan dia kembali lagi menjadi Allah dan tinggalkan kita. Tidak. Dia menjadi manusia tetapi bersama itu dia mau tinggal. Allah mau tinggal dengan manusia. Wah saudara, kalau saudara renungkan ini baik-baik. Saudara dan saya haruslah mengucap terima kasih dan mendapat berita sukacita dan merasa bergembira dan bersukacita. Karena Allah mau diam dengan kita, Allah mau tinggal dengan kita. Dan benar, dia datang, dia lahir, dia tinggal bersama dengan umatnya. Untuk apa? Supaya dia bisa menunjukkan kehidupan sebagai anak Allah itu yang bagaimana. Supaya dia bisa menunjukkan kebenaran itu. Supaya dia bisa menunjukkan kehidupan yang kudus itu. Supaya dia bisa menunjukkan kehidupan sebagai anak surgawi itu. Supaya dia bisa menunjukkan kehidupan sebagai warga kerajaan surga itu. Supaya dia bisa menunjukkan the image and the likeness of God. Bagaimana menjadi gambar dan rupa Allah itu. Supaya dia bisa menunjukkan hidup sebagai anak-anak Allah. Makanya dalam hidupnya saudara penuh dengan kebenaran. Penuh dengan kesucian. Tidak ada satu dosa pun yang dia buat di dalam dunia saat dia ada di bumi. Supaya dia juga sekaligus menunjukkan the love of God. Dia bisa menunjukkan cinta kasih Allah kepada saudara dan saya. Supaya dia juga bisa menunjukkan the power of God. Dia bisa menunjukkan kuat kuasa Allah. Dia bisa menunjukkan the service of God, pelayanan Allah. Dia bisa juga menunjukkan kekuatan untuk mengalahkan kuasa iblis. Dia juga bisa menunjukkan bagaimana seharusnya anak-anak Allah hidup. Makanya saudara dalam kehidupan Tuhan Yesus di bumi, dia berjalan, melayani, mengajar, menyembuhkan orang, bahkan membangkitkan orang mati dari hidupnya dan membuat berbagai macam mujizat. Dan yang paling utama, dia datang supaya dia bisa melepaskan kita dari kuasa dosa dan iblis itu. Itulah tujuan dia ada bersama dengan kita. Maka his presence is very important, very significant for you and me. Kehadirannya itu sangat penting. Dan oleh karena itu ayat 14 ini merupakan ayat yang luar biasa. Bahwa dia yang adalah Allah mau menjadi manusia dan mau tinggal bersama dengan manusia. Oleh karena itu waktu di ayat yang ke-20 dari pasal 28 Matius, dia katakan bahwa ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. I am with you until the end of this age. Dia mau ada bersama dengan kita. Jadi dia bukan saja hadir secara manusia, tapi waktu dia mau naik ke surga pun dia berjanji, dia tetap ada bersama dengan kita. Itu menunjukkan the presence of Him for our sake. Menunjukkan kehadirannya sebagai Allah bersama dengan kita demi kebaikan kita. Dan itulah bukti kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Poin yang kedua, setelah kita belajar tentang His presence, kehadirannya bersama dengan kita secara kealahan dan secara kemanusiaan, juga dikatakan bahwa dia punya kemuliaan juga datang
bersama dengan Dia. Kita melihat kemuliaannya. We have seen His glory. Kita telah melihat kemuliaannya. Allah telah menjadi manusia. Allah berdiam bersama dengan kita. Allah yang berdiam bersama dengan kita. Kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan kealahan, saudara. We have seen His glory. Apa itu glory? Glory itu adalah Dia punya kemuliaan sebagai Allah. Makanya saudara, tatkala Dia lahir saja, itu kemuliaan Allah datang lewat malaikat-malaikat yang bernyanyi dengan sangat mulia. Dia sebagai Allah datang menjadi manusia, juga di dalamnya itu kelihatan kemuliaannya. Yang mana Dia patut dipuji dan dipuja. Kemuliaannya itu menunjukkan selain keluar biasaannya sebagai Allah, kemuliaannya itu menunjukkan kealahannya dan kehormatannya sebagai Allah. Makanya dikatakan selanjutnya kemuliaannya sebagai anak tunggal Allah. Saya baca lagi. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Ini sudah menggarisbawahi kealahannya sebagai anak tunggal Bapa. Dalam bahasa Inggris bahkan dikatakan the glory of the one and only who came from the Father. Kemuliaan, penghormatan, splendor, keluar biasaannya itu ada bersama dengan kita sebagai Allah yang adalah anak tunggal Bapa. Di sini menggarisbawahi lagi kealahannya. Meskipun Dia menjadi manusia, tetapi kealahannya itu ada bersama dengan Dia. Jadi Allah yang sejati sekaligus menjadi manusia, namun di dalam kemanusiaannya itu ada kemuliaannya. Kenapa kemuliaannya itu ditulis di sini? Karena Dia memang sangat spesial. Dia yang adalah Allah, Dia yang adalah anak Allah. Dia itu datang meskipun dalam kerendahan sebagai manusia, tetapi kemuliaannya itu juga ada bersama dengan Dia. Kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang luar biasa ini. Allah yang sangat mulia itu rela datang menjadi sama dengan kita. Namun kemuliaannya juga perlu kita ingat sebagai anak tunggal Bapa. Dan oleh karena itu sebagai anak tunggal Bapa, Dia dapat menunjukkan kuasa, kehebatan, keluar biasaan, keperkasaan yang Ia miliki. Dan dalam kehidupan saudara dan saya bisa melihat itu. Sehingga saat-saat tertentu murid-murid bisa melihat kemuliaan dari Tuhan Yesus. Meskipun Dia menjadi manusia, tetapi kemuliaannya itu bisa dilihat oleh murid-murid Tuhan Yesus, bahkan oleh umat Tuhan. Selain kehadirannya dan kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa yang patut dipuja dan disembah dan dimuliakan sebagai Allah, Dia juga datang dalam anugerah dan kebenaran. Full of grace and truth. Penuh dengan anugerah dan kebenaran. Dia yang datang menjadi
manusia itu dan tinggal bersama dengan kita di dalam kemuliaannya sebagai Allah itu penuh dengan kemuliaan, anugerah dan kebenaran. Apa itu anugerah? Anugerah datang dari kata charis yang artinya cinta kasih Allah, yang artinya berkat Allah, yang artinya kasih Allah. Jadi Allah yang mau menjadi manusia itu dan di dalam dirinya sebagai manusia itu sekaligus menunjukkan betapa dalamnya kasih karunia Allah, betapa dalamnya berkat Allah, betapa dalamnya kebaikan Allah. Kebaikan Allah terlihat di dalam Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus ada grace of God, the loving kindness of God, the blessings of God in our Lord Jesus Christ. Dan ini salah satu lagi bukti kebaikan Allah dan juga isi Injil, berita sukacita bahwa di dalam Tuhan Yesus kasih Allah terpampang. Di dalam Tuhan Yesus kasih Allah terlihat, dinyatakan. Dan bersama dengan itu kasih Allah, charis yang pernah saya khotbahkan, itu ada kara. Charis, kasih Allah membawa kara, yaitu sukacita Allah. Sukacita dari Allah. Kita bisa mendapat sukacita itu karena kasih Allah. Bisa dapat kara, joy, karena ada charis, yaitu grace. Makanya saudara dalam greetings atau ucapan salam, Rasul Paulus itu selalu menggunakan charis dan shalom. Karena charis itu adalah dasar anugerah Allah yang dari situ membawa kedamaian. Yang mana bersama dengan kebenaran, kedamaian itu muncul sukacita. Jadi saudara jangan heran tatkala dalam kitab Roma pasal 14 ayat 17 dikatakan kerajaan Allah bukan masalah makan dan minum, tetapi kerajaan Allah adalah berhubungan dengan kebenaran dan kedamaian dan sukacita. Oleh karena itu saudara, kita perlu perhatikan itu bahwa datangnya Tuhan Yesus menjadi manusia. Dia datang bersama dengan charis. Dan bersama dengan charis ada aletheia, yaitu kebenaran. Dan itulah isi kerajaan Allah. Dia datang sebagai wujud kerajaan Allah itu. Karena di dalam dia ada charis, ada anugerah, ada grace, ada sukacita, ada kara, dan ada aletheia, ada kebenaran. Kebenaran hanya ada di dalam dia. Untuk mendapat kebenaran, percayalah dia. Untuk mendapat kasih karunia, percayalah dia. Untuk mendapat sukacita, percayalah dia. Untuk menikmati kemuliaan, percayalah dia. Untuk menikmati kehadirannya, percayalah dia. Dia yang telah menjadi manusia itu. Dia mau hadir bersama dengan kita. Dia mau menunjukkan kemuliaannya, dan kemuliaannya itu diberikan kepada kita. Dan dia menunjukkan anugerahnya dari Allah untuk kita, dan dia memberikan kebenaran untuk kita. Ini semua hanya bisa terjadi tatkala dia yang adalah Allah mau menjadi manusia. That is the deep love of God, when God himself willingly to become man for our sake. Willingly to be present with us, willingly to show his glory, willingly to bring his grace, willingly to show the truth that you and me can have
the joy and the truth and the grace and the glory and enjoy His presence. Hanya dengan kehadiran Dia saja, yang adalah Allah yang mau menjadi manusia, itulah kita dapat menikmati kehadirannya. Dan Dia katakan, I am with you forever until the end of the age. Dia bersama dengan kita sampai selama-lamanya. Dan itu juga saudara bisa lihat di dalam kitab Wahyu pasal 21. Tatkala kita bersama dengan Dia di surga itu, Dia bilang, I am with you, with you, with you, with you. Meta. Berdiam, bersama. Itulah surga, saudara. Itulah kerajaan Allah, di mana Allah bersama dengan kita. That is the heavenly life, when God is with you and me. When God show His grace, show His truth, show His glory. Tatkala Allah bersama dengan kita, tatkala Allah menunjukkan kemuliaannya bagi kita, tatkala Allah menunjukkan anugerahnya bagi kita dan cintanya bagi kita, tatkala Allah menunjukkan kebenarannya bagi kita, dan tatkala kita menjadi benar bersama dengan Dia, itulah surga. That is the heaven. That is the kingdom of God. Kita bersyukur Tuhan Yesus katakan, I am with you. Kita bersyukur Tuhan Yesus katakan, Dia ada bersama dengan kita sebelum kita ada di dalam the perfect paradise yang sempurna. Dia katakan Dia ada bersama dengan kita saat ini. So, well, let us enjoy, let us praise God for Him who became man. Puji Tuhan yang mau menjadi sama dengan kita dan mau tinggal dengan kita dan menunjukkan cinta kasih-Nya, kebenarannya, anugerahnya demi saudara dan saya. Praise be to God. Segala pujian dan hormat kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.